semenjak LeBron datang emang sulit nih bagi-bagi role. Harusnya kan gampang kan harusnya. LeBron datang harusnya lebih kuat dong atau enggak ya? Itu kerjanya JJ Redick gitu. Lu kalau nanya gue jadi bias kan pasti. Iya. Enggak apa-apa. Sekarang gini, what if emang LeBron meresahkan? Lu harus dari dua perspektif dong. Itu what if LeBron apa? Masalah. Meresahkan iya. Meresahkan. Oke. Ya. Misal, kita nggak ada yang tahu. Karena since dia ngomong gitu, gelombangnya biasa aja loh. Kayak mungkin iya ya. Maksudnya nggak heboh banget. Ya. Yang gue tangkap dari sosmed. Gitu loh. Jadi kalau lo tanya, heboh banget tuh maksudnya karena mungkin lu kurang ajar nih gitu. Benar gitu kali ya. Menurut gue bisa jadi. Maksudnya gitu. Iya bisa jadi. Tapi gue salah satu yang sepakat, ya LeBron masih in shape iya. Tapi kalau lo tanya pendapat gue soal komennya JJ Redick, gue bisa mengerti. Wah nih berapa hari lagi tahun baru nih. Resolusi apa nih? Gue gak sabar loh. Apa itu? Bangsat 2025 emang berat. Serius loh? Berat. Serius loh? Oke. Iyalah kita ngomong serius dulu sebelum basket ya. Ya pastilah pasti. Siapa yang lo kenal selainnya emang kebetulan di industri yang berkembang di 2025 yang 2025 ini secara finansial atau ekonomi nggak sulit. Jadi gimana? Secara ekonomi sulit. Ada nggak yang lo kenal kayak wah gue 2025 gue cuan banget nih gue. Tapi beberapa temen gue justru di 2025 sukses semua, itu dia masalahnya. Gitu ya? Iya masa kayak salah Rico. lu kerjaan apa dengan mereka? Enggak, kalau gue kan karena temen aja kayak Rico kan termasuk Beda. yang 2025 ini. Ada temen gue namanya Diki Divi, komika juga. Suksesnya gila-gila 2025 parah Regen. Sukses banget. Justru gue ngerasanya 2025 ini buat gue ya, nggak tahu kenapa ya. Nah ini agak religius sih karena ini topik gue suka nih. Karena ini sebenarnya mau tahun baru ya. Jadi biasa orang ngomongin resolusi, bahkan beberapa teman gue yang tahun baru tuh pengajian gitu-gitu, bukan yang ngerayain. Gue tuh kan baru anak gue 2 tahun lah gitu. Terus ini gue pernah denger ceramah gitu. Kalau salah benerin guys. Kalau cobaannya di pernikahan awal-awal itu adalah cobaan dari Tuhan di awal nikah itu karena kita banyak dosa di sebelum pernikahan. Entah itu sama istri kita yang sekarang atau mungkin sama cewek-cewek lain mungkin gitu ya. Jadi ketika awal nikah 1-2 tahun sampai 3 tahun itu tuh kita katanya ya dosa kita lagi dibersihin sama Tuhan supaya nanti di tahun 45 baru sukses gitu. Jadi dosanya dibersihin dulu, dosa-dosa maksiat kita, dosa apa tuh dibersihin semua. Makanya jadinya susah banget. Nah, kesabaran kita di pernikahan tahun awal 1 2 3 tuh diuji banget di situ. Apakah kita melewati pernikahan itu atau enggak? Steph Curry bisa melewati kan. Steph kan itu bercanda. Bininya kan gitu-gitu. Nah, jadi intinya bisa melewati itu. Tapi kalau istri ngeluh terus, ini sebenarnya masuk ke Riko sih. Gue enggak tahu nanti mau dibahas atau enggak. Kalau lu mau potong aja kok. Tapi kalau istri ngeluh terus, marah terus, itu menghambat rezeki kita ya. Itu gue juga baru baca hari ini. Iya, makanya begitu cerai, rezeki ngalir. Karena penghambatnya istri kita. Ini katanya sekali lagi, bisa juga suaminya. Nanti kita bilang, nggak semuanya bang, nggak semua gara-gara istri, suami juga kali bang, pemalas gitu. Iya benar, tapi ada di beberapa kasus kita di ujian 1, 2, 3 ini kita nggak bisa lewatin karena tadi dosa maksiat kita atau dosa sebelum nikah ini dibersihkan. Ternyata istri ngeluh banget di situ, istri marah-marah terus, itu menghambat rezeki. Gue boleh motong nggak? Gue baru aja ini aneh banget. Dan sekitar 3 jam yang lalu gue dapat post dan gue kirim ke istri gue karena kita sering kirim-kiriman. Iya. Katanya ada 6 hal yang tanpa kita sadar menghambat dilakukan oleh istri kita yang bisa menghambat rezeki kita. Boleh nanti kirim ya biar Ken tayang gini. Intinya terus menerus yang nomor 1 terus menerus mengeluh tentang kekurangan. Yes. Yang kedua, meremehkan usaha suami di depan orang lain. Yang ketiga, tidak menjaga rahasia finansial keluarga. Keempat, selalu membandingkan suami dengan orang lain. Yes. 5, menahan doa dan dukungan untuk suami. Dan keenam, tidak pernah merasa puas dengan pemberian suami. Itu cobaan kita. Banget itu. Gue baru aja baca. Iya, makanya ujian 1, 2, 3 tuh atau mungkin ada yang sampai 5 tahun tergantung akumulasi dosa kan kita nggak tahu ya. Tapi dicuci habis-habisan supaya nanti tahun ke-6, 7 kesabaran itu dibayar tuntas. Gue nggak akan bantah sih kalau masalah religi. Gue masih belajar juga. Gimana ya, Bang Riko gimana? Kan gue kan lu nyambung
intro dari Paul dulu dong. Lu tahun ini Nah, gimana? Gue tahun ini ngerasain sulit ya. Jadi gue tuh Oke. ngerasa bahwa ketika gue masih bujangan, itu tuh gue mungkin Rico lebih ngerti lah. Gue ganti-ganti mobil tuh bisa setahun bisa 6-4 kali ganti mobil tuh, dari Ford Fiesta apa pokoknya ganti terus gitu. Gue Mercy, gue jalan-jalan ke luar negeri apa segala macam. Ketika gue masih bujangan, nah ketika gue menikah hilang semua. Jadi gue sekarang nggak punya motor, nggak punya mobil, tapi beli rumah bang. Tapi kan KPR juga gitu, ya syariah lah. Maksudnya gue tetap bang syariah, ya kan biar nggak di bang KPR bang. Tapi gue syariah jujur. Nah tapi intinya adalah semuanya itu lagi diuji banget lah. Yang tadi gue bisa setiap tahun ada liburan kayak gini, tahun baru biasa gue liburan udah nggak ada di Indonesia nih biasanya nih. Entah di mana. Ini entah kenapa berkurang gitu. Gue ngerasanya kayak berkurang apa segala macam. Dan gue tuh sama bini selalu bilang jangan ngeluh, jangan marah, nanti takut rezekinya seret. Dan gue nanya di circle gue beberapa teman-teman komika juga ternyata merasakan hal yang sama. Nah ada beberapa teman gue justru ngekat ya dalam tanda kutip. Tadi kan kita bahasin kasusnya istri ya, ngekat istrinya. Habis itu rezekinya balik lagi, normal lagi. Karena istrinya itu tadi ngeluh, suka marah. Kalau seandainya istrinya melakukan beberapa hal yang dari tadi iya, dan sudah dikasih tahu nggak bisa berubah. Bahkan ada beberapa kasus malah menyepelekan sholat, segala macam. Gitulah intinya gitu ya, percaya nggak percaya. Tapi di-cut sama dia, begitu dia cut, dia rezekinya ngalir. Ada beberapa teman gue gitu. Jadi ada yang seumuran gue 89, kelahiran 89, udah 2-3 kali nikah ada udah. Wow. Karena itu tadi, dan dia merasakan signifikan. Gue begitu nikah sama ini mal yang si ini, rezeki gue ngalir banget. Sama bini gue sebelumnya rezeki gue nggak tahu kenapa seret aja gitu. Nah kalau orang Cina lebih gila lagi kan, ada yang jangan nikah sama yang beda 4 tahun, sial. 4 kan 369 apa pokoknya. Jetli gitu, Jetli. Gitu ya? Enggak, gue tahu. Gue nanya aja. Gue nanya Jetli gitu nggak? Gue nggak tahu. Stephen Chow begitu nggak? Jackie Chan. Nggak, tapi kalau orang Cina ada nggak boleh Ada beda 3, nggak boleh beda 6, nggak boleh beda 9. Pokoknya kalau nggak salah 369 gitu. Singkat gue gitu. Nah lu gimana tuh kok? Sebenarnya gue nggak setuju kalau kita konteksnya nasib lebih baik atau lebih jelek di tahun ini. Oke. Skupnya hanya dari track record kita berkeluarga, gue nggak setuju. Oke, siap. Tapi ada elemen lain juga, karir kita mungkin di karir kita yang terpisah. Ya misalnya itu keluarga satu hal ya. Tapi kita sebagai pribadi di tongkrongan kayak gimana nih? Itu kan satu paket tuh mal. Semua. Nah sekarang lu gini, lu keluarga sakinah deh, amin gitu. Amin. Tapi lu di kantor Ngehe. Nggak bisa juga. Cuma gue mengiyakan teori itu. Cuma gue pada prinsipnya di segala aspek pertemanan, pekerjaan segala macam, lakuin yang terbaik aja sih. Udah, lu nggak akan pernah tahu rezeki itu datangnya kapan. Jujur kalau gua, alhamdulillah 2025 bisa dibilang secara finansial terbaik gue. Dari sepanjang karir lu ya? Sepanjang gue hidup. Oh iya itu dia. Alhamdulillah. Nah menurut gue mungkin sama lah, gue setahun sekali masih bocor mal minum. Oke. Minum setahun sekali tuh udah. Gue masih occasionally, cuma apa namanya? Jangan ngomong sama Paul, gak enak sama Paul. Gak apa-apa. Setahun sekali bocor. Gak apa-apa, itu kan orang beda-beda mal. Kita harus ini juga. Oh iya, gak apa-apa bener. itu. Iya gak apa-apa, itu kita tanya Paul ya. Nah gue tuh ngerasa mindset gue, ya mungkin ini akumulasi dari yang gue lakuin 10 tahun terakhir. Gue menuai hasilnya. Faktor terbesarnya iya, ada Green Boys juga, betul. Mereka teman gue 25 tahun. Iya, nggak temenan baru ya. Yang apa namanya, ups and down gue sama mereka gitu loh. Pola pertemanan gue seperti ini. Gue pernah gagal bikin brand. Gue pernah dan lain-lain. Nah cuma di tahun ini, kalau ditanya, ya lu ngerasa titik yang lo ini, gue happy. Tapi jujur gue ada nggak kagetnya. Hah, bisa gitu. Karena gue percaya kita berprasangka baik sama Allah. Gila nih podcast ini akhir tahun. Ini podcast basket udah 15 tahun bahas udah 15 menit bahas basket. Tapi gini mal, contoh ya, gue pernah bilang cukup sering. Gue tuh punya manifest. Dikabulin tuh 75%, gue sering bilang kan. Iya benar. Iya, ini per kita syuting ya.
Gue tuh 17 Januari gue nonton Al Nassr. Berapa? Tanggal berapa? 17 Januari. Sama Ustadz Jojo. Sama Ustadz Jojo. Heeh. Dan lu nonton doang kok. Bro. Gimana caranya? Enggak, itu beda. Enggak, ini Ronaldo, konteksnya Ronaldo. Ronaldo. Gimana caranya gue bisa ketemu dia ya? Tss, Martunis. Oh, lu telepon. Udah follow-followan kita. Martunis apa kabar? Kamu kapan terakhir ketemu Ronaldo? Di Juve bang, 2019 waktu berkolaborasi dengan salah satu e-commerce. Dia berangkat ke Turin. Oke. Kamu mau ketemu, kamu mau nonton Ronaldo gak? Mau bang. Singkat cerita, ya gue provide semua. Martunis, saya provide hotel. Bab, do your thing. Alright. Maksud gue, siapa sih yang duga orang paling populer di dunia setidaknya akan ada di depan mata gue nih. Gue nggak mau ngejinx kayak Jamoran gue gagal ketemu ya. Iya. Cuma gue bawa Martunis nih. Di mana Martunis di follow oleh 2 manajer Ronaldo. Soalnya lu gagal tuh bukan cuma Jamoran, ISOSpeed. Iya. Lu Cuma banyak gini. gagal lu, iya. Gini, nah. ISOSpeed gagal. 3 bulan kemudian ada Warkopolim. Oh, maksudnya habis kegagalan Itu besar. gue kaitin. Itu gue kaitin tuh mal. Gue tuh punya timeline itu. Jadi 75% good newsnya gue alhamdulillah dijabah sama Allah mal. Ya sekarang gue juga mental gue ya nonton Ronaldo aja di stadion. Gue udah beli tiketnya. Tapi nggak usah berharap. Gak usah berharap. Tapi gue di sana 5 hari. Tapi jendelanya sudah ada. Itu maksud gue. Seberapa kecil itu udah dibuka. Sebelumnya nggak ada jendela di depan dia sama sekali. Iya. Nggak, soalnya dia ISOSpeed tuh jendelanya 3 kali Pol. Ketemunya Pol dia Pol. Iya. Gagal juga Pol. Iya, tapi dibandingkan gue yang nggak ada kesempatan sama sekali untuk ketemu ISOSpeed. Atau Ronaldo ya. Ataupun Ronaldo. Ataupun Jamoran gitu kan. Maksud dia kesempatan dia at least ada 0,001% lebih baik daripada 0% sih tetap. Ya tetap ada kemungkinan itu kok ya. Jauh lebih besar. Ya. Jadi lu di Martunis ikut nih. Ikut. Pokoknya ini kapan tayang nih? Oh, seharusnya ini kan nih minggu besok udah tayang nih. Oh, besok udah tayang. Ya, udah. Pokoknya gue minggu depan kita rilis poster di feed. Oh, yang ini yang. Karena kita disponsorin sama sebuah brand juga, ya. Oh, tapi bukan brand travel umroh bukan. Bukan, kita nggak umroh. Gue umroh sama Green Boys bulan Syawal nanti. Oh, bulan Syawal. Yeah. Tapi yang ini nonton bola doang. Nonton Al Nassr doang. Nonton Al Nassr doang. Ke Riyadh. Ke Riyadh ya, ibu kota Arab Saudi. Iya ya. Iya benar. Oke. Apa coba lu kan nggak tahu pasti Nggak ibu tahu kotanya sebelumnya kan? Gue kait-kaitin lagi. Apa itu? Dia gagal ketemu langsung sama Jamoran sama ISOSpeed. Itu sebenarnya menuju akumulasi menuju Ronaldo. Ya gini. Seandainya itu terjadi. Atau apapun itu. Seandainya itu terjadi. Atau apapun itu. Itu maksud gue. Apapun yang terjadi, seandainya itu yang terjadi, itu berarti yang build up-nya yang harus dia melewati untuk bisa sampai tujuan ini. Wah, dibandingkan hanya tujuannya cuman ketemu ISOSpeed ternyata. Jadi bener gue tambahin, sorry gue potong boleh. Ini bener 1.000.000%. Jadi gue kalau nggak jadi ketemu Ronaldo, gue kayak tenang aja, ada yang lebih gila daripada Ronaldo. Ini loh, skala Ronaldo loh. Iya, maksudnya skala Ronaldo aja udah 0,0 tadi yang udah ada Martunis ya gitu. Iya. Jadi kalau nih gagal, gue mungkin jauh bisa lebih ngeredam sakit hatinya karena gue percaya Allah bisa kasih yang. Oh enggak, tapi kalau itu kejadian yang tadi yang kata Paul bilang ya, maksudnya Jamoran gagal, kan lu pengen banget. Terus ISOSpeed gagal, karena ISOSpeed kan deket sama Ronaldo, tiba-tiba akumulasinya ketemunya Ronaldo. Wah, di podcast merinding banget. Maksudnya itu yang gue kan kalian tahu gue mualaf lah. Iya. Yang satu hal yang istri gue, Riko kenal juga, lu kenal juga, yang selalu ngajarin gue, yang ngingetin gue adalah setiap kali ada kegagalan dari sisi kerjaan atau apapun, itu yang pertama yang dia ingetin gue. Ya ini bukan tujuannya, berarti bukan ini. Iya. Lo harus look forward ke next one yang lo belum tahu itu apa sebenarnya. Cuma itu harus dilewatin mal. Iya, kegagalannya ini ya. Sakit hatinya ini harus dilewatin dulu. Iya, jangan. Itu tidak membuat gue untuk ragu ada gambling untuk. Ya lo content creator lah mal. Lo juga paham akan harus diambil dulu deh urusan ntar. Lagi pula gue memang aimnya nonton Ronaldo doang di dalam stadion. Oh iya. Memang. Cuma gue hati kecil gue sebagai anjir tertantang nih gue. Gak bisa ada Martunis anak angkatnya dia. Gak bisa ya. Nice try aja gitu. Cuma menurut gue 2025 recap gue sih gue bersyukur sekali. Satu ada Warkopolim, kita ada 2 cabang. Alhamdulillah banget rezeki dari Allah. Kedua
salah satu achievement gue kemarin dibantu Paul juga, dia nge-host di situ. Kangki. Sepatu Kangki yang gue direct official partner sama IBL. Gue nggak pernah terbayang bisa ada satu momen sama Junas, sama Ko Alfon kayak press conference tuh gue. Itu sih buat gue pribadi sebuah catatan spesial juga di gue tahun ini di 2025 ya. Iya. Gue bisa bikin impact dari sisi berbeda di kasta basket tertinggi di Indonesia di tahun depan. Itu aja sih Mal. Ya kalau lu apa Pol 2025? Lu Jadi mualaf gini. kapan sih Pol? Maaf, Kenapa? lu mualaf kapan sih? Dari kapan? Aduh. 5 tahun ada? Lebih. Udah lebih Sebelum dari nikah? 15, iya sebelum gue nikah sih. Oh 15 tahunan ada ya? Iya. Oke, Jadi tadi gini, kita kan gue mengawali topik ini yang basket banget Gak apa-apa ya. dari sisi finansial. Karena kita cuma ngomongin keuangan, iseng aja gue lagi membuka itu karena kita biasa ngomong tentang uang lah, ekonomi lagi susah, banyak yang lagi susah. Tapi seperti tadi kita ngobrol sebelum on air kok kayak kalian tau lah gue kehilangan kerjaan di awal tahun ini banget Januari gitu. Itu kerjaan tetap gue. Iya, Jadi yang tetap. ibaratnya yang gaji lah kalau orang kantor gitu. Ya. Tapi dan ini kita baru ngobrolin aja, dengan kehilangan itu gue nemukan banyak hal lain. Anak gue ya gue nggak usah menggunakan antar jemput lagi karena antar jemputnya dari gue. Jadi lu lebih bonding ya. Gue setiap pagi udah yang bisa bangunin dan mandiin dan kasih makan anak gue. Itu jadi hal-hal yang dulu gue nggak bisa ngerasain karena gue sibuknya kerja dari 5 tahun terakhir. Ya. Gue sekarang akhirnya bisa nikmati di umur yang mereka masih sangat kecil. Jadi at least gue nggak miss out di stage itu. Jadi bukan gue nggak bersyukur, cuman ini membuka mata gue untuk bisa harus cari jalan lain nih untuk bisa hidup. Jadi kalau lo bilang, dan ini nyambung ke lo ngomongin rezeki gitu. Kalau ngomongin rezeki, seret itu sebenarnya wajar. Itu kayak kalau misalnya lo seret secara finansial kita ngomong rezeki kan rezeki banyak bentuknya. Ya. Dari sisi finansial aja deh. Ya itu berarti kita cuma duduk di rumah doang terus gue gak ada kerjaan nih. Enggak dong, kita kan pasti cari jalannya. Ya udah apa yang gue bisa lakukan. Iya. Alhamdulillah awal tahun kehilangan satu kerjaan, gue langsung di pick up sama IBL. Gue gak dari awal musim loh di IBL. Iya benar. Tapi belum jalan 1 bulan, gue di pick up langsung jadi salah broadcaster. Tiba-tiba NBA on Prime hubungin Prime Video, hubungin gue Amazon, hubungin ini kita mau ada ini nih broadcast di bahasa lokal di setiap negara. Hah, sejak kapan ke NBA? Setahu gue nggak pernah ada kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya kan dimegang lisensi sama MTech 7-8 tahun. Jadi hal kayak gitu tuh kayak gini deh, kita boleh ngeluh tentang hal yang kita nggak ada karena misalnya kita nikah, kita udah married, kita sibuk di rumah, kita nggak pernah bergaul. Jadi networking gue nggak luas. Jadinya rezeki gue dari sisi kerjaan lebih seret. Ya mungkin itu benar. Tapi seandainya gue tidak ada keluarga gue, mungkin gue bisa lebih pergi, lebih ketemu sama orang-orang, lebih banyak kerjaannya juga. Ya. Tapi pasti ada satu sisi lain yang gak bisa dihitung secara finansial yang jadi kekurangan di hidup gue. Jadi intinya adalah gue bersyukur dengan apa yang walaupun udah diambil sebagian dari gue, tapi gue diberikan banyak juga loh dari sisi lain juga. Jadi itu aja, gue nikmatin aja tahun ini. Tapi ya I cannot wait untuk 2026 untuk gue bisa explore business venture beberapa yang gue udah mulai di akhir tahun ini. Karena gue udah gak sabar aja kayak 2025 dari sisi bisnis aja sih susah. Ya gue jujur aja karena gue di industri media jatuh banget tahun 2025. Tapi dengan itu gue jadi nemu hal-hal lain. Iya. Dan gue kalau tadi ngomongin akumulasi ya, gue nenangin istri gue kan bilang gitu tahun lalu masih keluar negeri, masih ke Korea, ada kerjaan ke Amerika gitu. Kita tahun ini nggak kemana-mana gitu. Tapi ternyata bentar. Tapi ternyata itu Paul kok anak gue kan per tahun ini 2 tahun kan. Ternyata ada studi lah dari dokter gitu-gitu. Anak itu umur 2-3 itu yang paling sulit diajak naik pesawat. Paling rese. Nanti umur 4 gampang lagi. Makanya batasnya Jepang tuh pokoknya anak kecil tuh harus berangkat, jangan kalau 5 tahun masih free atau apa, gue lupa kalau Jepang gitu ya. Jadi di bawah 5 tahun masih enak gitu. Tapi katanya 2-3 tuh rese-resenya tuh naik pesawat. Nah terus gue ngomong ke bini gue, mungkin kita dikasih Tuhan soal kayak gini. Soalnya kalau Nami diajakin sekarang mungkin rese banget di pesawat. Kalau kemarin dia masih 1 tahun, masih enak, masih mau tidur di kabinet yang depan itu ada tempatnya itu kan, masih enak. Basinet kok kabinet.
kabinet musik ya. Iya. Nah jadi gitu, jadi masih ada pakai basinet itu kan. Kalau ini kan nggak bisa sekarang. Umur 2 lagi rese-resenya, umur 3 juga. Gue akhirnya positive thinkingnya ke situ. Bener. Yang penting lo harus positive thinking, dan gue cuma mau koreksi satu hal yang lo bilang di awal banget. Lo bilang, sekarang gue merasa diuji banget tahun ini gitu, dan dulu gue bisa gonta-ganti mobil. Sekarang gitu-gitu enggak. ya. Itu sebenarnya lo perspektifnya salah menurut gue. Oh siap. Lo sekarang belajar untuk memprioritaskan hal yang lebih penting sebenarnya. Dan itu tidak dalam bentuk hal-hal yang lo mungkin bisa flexing di sosial media. Tapi lo sekarang punya rumah. Enggak, lo sekarang punya rumah. Gue KPR ya KPR, itu emang caranya untuk beli rumah, Mal. Iya. Tapi lo sekarang belajar untuk bahasa Inggris itu adulting. Ya lo belajar adulting. Dulu lo belum dewasa. Ya nggak apa-apa kalau lo masih bujangan, tapi sekarang lo udah memprioritaskan hal lebih penting. Seperti kita akan prioritaskan basket sekarang, karena boleh dicatat menit. Boleh nggak? Tapi ada satu lagi pertanyaan, ini berhubungan sama umur yang akan gue bahas nih nanti satu pemain ini. Tapi satu dikit, lo kan tahun ini masuk kepala 5 kan? Tahun 2026 ya? Udah 5 ya? Gue 51 berapa hari lagi. Nah ini dikit aja nih Paul, kok sama Rico juga nih. Kemarin kan gue ada kerjaan lah buat ngerapin rumah nih, tukang gue umurnya baru masuk 50 tahun. Terus gue makan mie ayam nih sama si bapaknya nih, Pak Ali namanya. Pak Ali, gue kenal dari anak-anak Senloko. Bagus kerjanya, jujur dia. Jujur kok bikin rumah nih rempomat, rumah bocor. Pokoknya pusing gak keluar duit terus. Nah si Pak Ali nih lagi makan mie ayam. Gue nanya umurnya, Pak umur berapa Pak sekarang Pak? Saya udah 50 Mas Kemal. Oh iya. Ya paling ya sekarang, makanya tadi Mas Kemal bilang tukang ini banyak yang gak jujur, nilep-nilep duit. Itu mah hal yang biasa gitu. Makanya kalau saya insya Allah amanah. Saya mah yang jujur-jujur aja. Umur juga kepala 50. Ya paling umur saya sisa 10 tahun Bang. Digituin sama dia. Paling ya syukur-syukur dapat 10 tahun sampai 60. Kalau saya dipanggil 55, katanya dia bilang. Gue langsung mikir, orang umur 50 dia sudah menetapkan timeline hidupnya dia gitu. Kayak ya umur saya paling sisa 10 tahun. Saya 10 tahun mau ngapain lagi kalau bukan buat keluarga, buat kerja yang jujur. Dia bilang kayak gitu. Gue langsung kayak ketampol gitu, karena bentar lagi gue kepala 4. Lu juga kepala 5 bentar lagi kan. Tapi masih lama kok ya. Buset, bentar lagi. Masih lama gila gue. Oh ya, masih lama ya. Nah Paul, maksud gue, lu kalau ada orang ngomong gitu di depan lu gimana Paul? Maksudnya ya paling umur saya sisa 5 tahun. Jujur, kalian kan satu inilah lebih dekat umurnya. Iya. Ya gue di umur kalian udah mulai mikir bahwa kan kita sering ngomong middle age. Oke. Middle age tuh berapa sih sebenarnya? Banyak orang yang dulu salah mikir di zaman dulu tahun 90-an. Middle age tuh 50 orang middle age crisis, midlife crisis. Iya. Midlife crisis bukan di 50, karena di 50 kalau lu midlife crisis berarti lu hidup sampai 100 dong. Berapa orang sih yang lu kenal yang hidup sampai 100? Syukur-syukur kalau bisa sampai 90 juga. Iya. Queen Elizabeth. Rata-rata cewek lagi yang lebih long lasting. Jadi ibaratnya kalau ke 40, lu kalau bisa 80 lu udah puas gak sih kayak Oke, berarti 40 aja lu udah midlife kan? Berarti gue udah 10 tahun lewat, 1 dekade lewat midlife sih sebenarnya. Jadi ya hal-hal yang Bapak ini mikir, gue nggak mikir sampai ke 60 doang ya. Insya Allah gue nggak sampai 60 doang. Tapi iyalah hal-hal kayak gitu lu pasti pikirin juga. Iya, kepikiran. Selalu sebelum tidur. Dalam tuh ya. Mikir. Dalam. Iko ada tambahan sebelum bahas basket? Gak ada? Soal umur tadi gak ada? Nggak gini, apa namanya? Menurut gue orang tuh kebagi sama 2. Menurut gue. Oh siap. Apa ini? Orang yang ambisius sama orang yang jalanin hidup aja udah. Oh iya. Kayak Ronaldo lu tanya, gue kalau bisa main sampai 70 tahun. Tapi om gue, tante gue, sore di teras, ngerokok, bagus kita tadi. Itu banyak orang kayak gitu. Hidup jalanin aja. Oh iya, soalnya ada yang pepatah yang umur 100 tahun itu kok yang dia bilang masa lalu adalah sejarah, masa depan adalah misteri, masa kini adalah apa gitu. Jadi nikmatin aja apa yang ada sekarang gitu maksudnya. Karena dia umurnya 100 tahun yang ngomong ini. Jadi lu nikmatin aja, nanti momennya hilang. Kalau gue lebih kepada ya umur ya betul, pasti itu di dalam hati. Cuma gue secara sugesti dan manifest, ya gue mau lihat anak gue nikah,
Jadi nggak yang iya. Bener kok. ya gue kalau ditanya gue mau sampai 80 mah. Dan gue nggak mau, tahu nggak kenapa gue nggak mau ngomong gitu, kayak wah gue sampai umur 80 gue akan lihat ini, karena gue takut jinx. Iya, itu Gue doang. akan ambisius ya, tapi itu di dalam hati kita aja. Iya, di dalam hati kita aja. Nggak usah kita menyatakan, karena takutnya itu lo membawa jinx. Kita tahu sendiri kan podcast ini kan jinx. Iya. Kita takut juga ngomong ini di podcast Iya, kita. gitu, intinya Podcast gitu, ini. Jadi benar. kalau kita ngomong kayak ntar gue sampai umur 80 gue akan tetap ini olahraga gitu, ya takutnya bawa jinx aja. Jadi lo simpen itu di dalam aja. Simpen aja sih. Iya, simpan dalam hati aja, takutnya jinx ya. Nah, ini baru basket nih, menit berapa itu kan? Boleh dicatat, ditaruh di judul ya, ditaruh di judul. Coba apapun itu orang-orang seperti itu biasanya benar lebih sehat. Iya. Orang yang udah nikmati hari ini aja. Biasa orang-orang di daerah apa lebih sehat, mindsetnya lebih tenang. Ada karena Plus minus lah, ada plus minus studi lah. ya kok, Oh, ada studi bahwa Iya. kebanyakan itu orang yang hidup panjang karena stress free. Iya, Kayak kenapa orang bisa sembuh dari kanker, Iya. bukan dari Itu, pengobatan betul, doang, betul, tapi betul. dari otak, dari mindset loh. Oh, nanti kita di episode Oh, Pak, itu selanjutnya udah, nanti kita udah, nyambung karena udah. ini penyembuhan kanker berhubungan Panjang. Enggak, ini penyembuhan kanker soalnya berhubungan sama legalitas ganja. Tapi nanti aja episode selanjutnya panjang gitu. gila. Nah, tadi itu berhubungan sama Amsterdam aja. Nah, tapi tadi gua ada bridging yang bagus sih soalnya, tapi Umur terus jinx. ke pemain kata lu. umur kata pemain Oh, gitu. iya, Tapi ada lagi sebelumnya tadi Paul tuh ngomong soal adulting ya. Adulting pendewasaan gitu. Tapi ada satu orang yang menurut gua nggak adulting, yaitu adalah JJ Redick. Oke, lo mau bahas Lakers dulu. Oh, Biasa enggak, kan disimpan tipis. PR. Gak apa-apa, bagus. Kan tipis karena ada fansnya LeBron kan gak enak Rico Lubis ya kan. Kan yang dia bilang JJ Redick dia bilang kita semenjak LeBron datang, dan ini dia ngomong sendiri di interview ya. Di press conference kan? Di press conference dia Iya, bilang, gue like tuh. Oh, lu like. Enggak, tapi dia bilang setelah LeBron datang memang kita tidak ada nge-manage ofensif nggak ada, masih bingung ngatur polanya gitu. Lu sekelas JJ Redick kok ngomong begitu, profesional tuh kok. Menurut lu tuh kok. Maksudnya dia bilang semenjak LeBron datang emang sulit nih bagi-bagi role. Harusnya kan gampang kan harusnya. LeBron datang harusnya lebih kuat dong, atau enggak ya itu kerjanya JJ Redick gitu. Lu kalau nanya gue jadi bias kan pasti. Nggak apa-apa. Sekarang gini, what if emang LeBron meresahkan? Lu harus dari dua perspektif dong. Itu What if LeBron apa? Masalah. meresahkan, iya. Meresahkan, oke. Ya. Misal, kita nggak ada yang tahu. Karena since dia ngomong gitu, gelombangnya biasa aja loh. Kayak mungkin iya ya, maksudnya nggak heboh banget. Ya. Yang gue tangkap dari sosmed, gitu loh. Jadi kalau lo tanya, Heboh banget tuh maksudnya karena mungkin wah, lu kurang ngomongin ajar JJ nih, Redick gitu. benar gitu kali ya. menurut gue bisa jadi. Oh, maksudnya gitu. Iya bisa jadi. Tapi gue salah satu yang sepakat, ya LeBron masih in shape, iya. Tapi kalau lo tanya pendapat gue soal komennya JJ Redick, gue bisa mengerti. Oh, jadi LeBron nih jadi benalu di timnya ini gitu ya. Gue memilih kata lebih mengerti lah. Gue nggak bisa mengiyakan juga, tapi bisa jadi mungkin aja. Iya. Karena kan lo press conference itu akumulasi juga mahal. Dia udah mikirin itu lama, mungkin nggak bisa diomongin it's time ya. kali nih. Iya mungkin. Karena kalau belajar dari kasusnya Liverpool dan Salah ya, Muhammad Salah ya, dia tuh, iya sambung. ke bola nih dia. Iya kan gua ini semua podcast ada. Nggak, tapi intinya adalah yang Liverpool dan Muhammad Salah ini lakukan adalah Salah ini ada miskomunikasi sama pelatih Arne Slot, Salah dan manajemen, sehingga Salah itu akumulatif yang tadi lu bilang, dia tidak bisa menyampaikan itu, dia nggak mau ngomong sama Arne Slot karena nggak ada yang memfasilitasi, ke manajemen juga kayaknya udah capek, sehingga dia ngomongin itu ke interview, dan itu Ronaldo lakukan ketika Erik ten Hag. Dia akhirnya ngomongin kebusukannya MU dan Erik ten Hag tuh di press conference, di media, di interview podcast gini. Piers Morgan. Iya benar. Tapi itu sebenarnya tidak profesional secara pemain, tapi ada missing link yang tidak difasilitasi sama Liverpool. Walaupun Liverpool ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih besar dari klub. Lu mau selegend apapun, kalau lu ngehe aja gitu. Padahal Salah dibilang di situ, ini penyakitnya Liverpool ini salah nih. Padahal kita ada Florian Wirtz, pemain terbaik dunia, pemain termuda, termahal di dunia sekarang. Kita ada Ekitike, kita ada Isak, segala macam. Kita ada Frimpong, pemain muda semua nih gitu ya. Tapi penyakitnya Salah nih, karena Salah ini senior, nggak mau passing ke segala macam, dibuanglah Salah tuh sama Liverpool. Kalah juga kan tetap Liverpool kan ternyata. Nah akhirnya difasilitasi, ayo komunikasi gini-gini, menang. Nah gue curiga soal LeBron nih kok, Paul. JJ Redick tuh kayaknya nggak bisa ngomong ke LeBronnya aja gitu.
Sehingga unek-uneknya dia tuh disampaikan ke media gitu. Kayaknya semenjak ada LeBron, tapi secara halus. Setuju gak lu ada komunikasi missing link nih antara Lakers manajemen, JJ Redick dan LeBron James? Karena Sampai dia harus ngomong ke media loh dia. Berasa ada gitunya gak? Enggak sih. Enggak ya? Malah menurut gue udah di level yang LeBronnya udah gak bisa dibilangin. Oke. Menurut gua, karena mereka podcast bareng sebelum season ini mulai. Iya. Mereka punya kedekatan yang beda loh. Iya, benar. Iya, jadi kalau menurut gua mungkin udah diomongin ya batu aja mungkin. Ya jangan-jangan drama itu bener ada. Ya serem buat Lakersnya. Ya. Oke, tapi ini mah sebenarnya dia ada chemistry yang bagus sebenarnya ya. Gitu tetap cari positif side-nya. Buat Nah, Lakers. lu Paul gimana Paul soal JJ Redick nih Paul? Gini, kalau seandainya tiba-tiba lo berdua berbisnis bareng, Iya. terus ada masalah, lo nggak bisa ngomong ke Rico. Maksudnya nggak bisa ngomong nih konteksnya apa dulu nih? Lo ngepost di sosial media, Spin Boy kurang nih gini-gini. Bisa harusnya Lo- kalau lo gue temenan bisa mah. dong. Iya. Ya, mereka juga bikin podcast bareng. Mereka udah ada kedekatan khusus. Iya, kenapa harus ngomong ke media? Ya, jadi gini, kita bedah masalah Lakers jangan hanya dari sisi LeBron, dan gue bukan belain LeBron. Iya. Rekor mereka tanpa dia awal musim 15-4 ya kalau nggak salah ya dari 19 game pertama. Iya. Rekor yang cukup baik, bahkan membantah prediksi gue yang tidak masukin mereka di top 4. Ingat gak? Lo masih bilang Lakers top 4, gue bilang enggak. Iya. Dan awalnya mereka di top 4, ya gue harus makan jilat ludah sendiri kan, kayak wah gila ya Lakers top 4. Ternyata nggak bisa disustain. Iya. Dan banyak orang menyalahkan karena LeBron kembali ke lapangan. Tapi kalau kita membedah pertandingannya sendiri, kita belum masuk ke JJ Redick apa yang dia ngomong ya. Iya. Masalah Lakers apa? Defense. Defense, Iya, oke? iya. Defense mereka bukan hanya dimainkan sama satu orang kan sebenarnya. Luka defense-nya bagus nggak? Jelek. Iya bener jelek banget Ya oke. Parah. Bahkan Iya. dia bukan hanya defense-nya yang jelek, Ah. dan ini dimaafkan dari Luka karena dia Luka Doncic. Yang gue lihat ya. Tapi 3-point shooting dia juga tahun ini jadi jelek. Ya maksudnya inkonsisten, dan dia volumenya tinggi nembak 3-pointnya. Jadi menurut gue LeBron ini menjadi scapegoat-nya. Dan gak apa-apa untuk dia menjadi scapegoat. Kenapa? Karena pemain utama lo, franchise player lo sekarang Luka Doncic. Jadi seandainya ini jadi sebuah strategi ataupun game plan secara lebih besar untuk bisa menyelamatkan Luka dan kambing hitamkan LeBron James, itu bukan jadi game plan yang buruk loh sebenarnya dari sisi organisasi. Oh lu mikir sampai situ Paul ya? Iya dong. Karena emang ya, dan klip-klip yang lo lihat yang dipotong itu cuma stitch doang kan. Lo harus nonton satu pertandingan lah untuk ngerti pertandingannya itu jalannya seperti apa. Tapi yang lo lihat adalah klip-klip yang LeBron udah lari duluan, mau fast break. Tapi ya dia bukan orang yang bodoh juga yang nggak bisa main basket. Dia ngambil beberapa gambling yang kadang-kadang gambling itu berhasil, dan kalau gambling itu berhasil, kita lihat tuh di IG, wow LeBron otaknya udah mikir 3 langkah ke depan, terus kasih lihat dia ngomong apa ke sini, kayak kita lihat Jokic juga ngasih direksi, lu berdiri di sini terus berhasil. Tapi di game yang sama, lu bisa ngambil klip yang beda di mana dia udah lari duluan fast break, padahal offensive rebound Houston Rockets cetak poin Alpen Sengun. Ya tergantung lo mau ngambil klip yang mana. Tapi yang gue lihat dari game, dan gue gak nonton setiap pertandingan juga ya. Yang gue lihat adalah Luka juga bisa disalahin kok untuk defense. Tapi Luka nilai ke tim ini jauh lebih besar. Jadi JJ Redick harus mempertimbangkan juga, gue mau call out siapa nih. Lebih baik dia call out LeBron, seseorang yang udah teman, yang bisa dia jelasin juga off air kayak ya gimana ya, kita lagi jelek, gue harus wake people up. Greg Popovich apa kekuatan paling baik dari dia? Dia bentak-bentakin tim Duncan di depan semua orang lain, pemain lain semua mikir, ini tim Duncan aja dibentakin, gue pada nurut semua kan. Jadi intinya kita nggak pernah tahu, kayak Rico bilang, kita nggak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Tapi nggak sesimpel itu. 3 kekalahan beruntun membuat dia merasa LeBron adalah alasan kenapa kita sekarang lagi kalah. Ingat ya apa yang gue bilang minggu lalu, terakhir kita kayaknya berdua doang deh. Gue bilang kita jangan recency bias deh. Jangan OKC 24-1 terus kita bilang wah ini kayaknya bakal menang 81 game deh, gak akan kalah lagi. Buktinya itu terjadi 1-2 minggu kemudian. Lakers juga jangan terlalu ini deh, 60 plus poin per game antara Austin Reeves sama Luka Doncic.
duo tertinggi backcourt di NBA. Ya apakah itu sustainable sampai akhir musim? Ternyata enggak, satu injured sekarang kan. Iya. Dan dia enggak injured pun gue enggak yakin itu sustainable. Siapa yang dua-duanya. injured? Austin Reeves Udah kan main. 4 minggu dia out. Ya, yang per hari ini ya? Yang kalah kemarin. sama Houston ya? Pokoknya dia udah dinyatakan Iya. ada strain di belakang calf-nya. Dia 4 minggu gak bisa main. Even dia bisa main pun gue gak yakin mereka bisa 30 poin per game masing-masing. Iya. Jadi ya balik lagi ke JJ Redick, dia bukan orang yang bodoh, tapi gue juga merasa dia kadang-kadang emosional. Tapi gue nggak ngerasa alasan dia ngomong itu tentang LeBron itu karena dia kelepasan emosinya. Oh gitu kok, nggak ada tuh. Kok sampai pikir gitu. Tapi itu pendapat gue ya, apa yang gue lihat dari apa yang terjadi di lapangan. Dijadiin kambing hitam orang temenan. Tapi kalau kita bertiga bisnis, kalau yang gue akrab sama lu ya ketimbang sama Paul. Nggak tega sih gue jadi kambing hitam gitu. Atau kalau misalkan mungkin tujuannya itu adalah gue nggak bisa ngomong ke Luka Doncic nih misalkan gitu. Gue nggak bisa ngomong. Enggak, pelajaran yang perlu dipetik dari Paul, kalau ada teman, kalau ada masalah, selesain mah orangnya, jangan ngomong di luar. Oh iya, Gitu. tapi kan kalau kata Paul tadi ini sebenarnya termasuk strategi juga untuk ini gimana caranya ngebenarin ini tim ya. LeBronnya aja yang kita serang, jangan Luka Doncic-nya. Luka Doncic-nya lagi number one nih gitu Gue kan. merasa sengaja atau tanpa sengaja ada sebuah perlindungan terhadap Luka Doncic yang saat ini bisa dibilang oke, jangan cuma lihat poin per game dia lah. Ya tapi defense-nya juga. Tapi segala hal kita lihat juga volume yang dia nembak juga sangat tinggi untuk dia bisa nyetak 30 sekian poin per game. Iya. Jadi jangan cuma, dan itu mengambil shot attempt dari yang lain-lain juga dong. Iya. Jangan lupa juga Rui Hachimura nggak main. Iya. DeAndre Ayton tiba-tiba ada penurunan juga, inkonsisten dan ada beberapa kali nggak main. Iya. Jadi Marcus Smart yang jadi pemain yang harus nembak. Jadi kita realistis dikit deh. Gue bukan belain LeBron juga. Ya. Tapi kita udah pernah, ini bukan pertama kali kita lihat LeBron main jelek di bulan Desember. Itu aja deh. Ambil aja 5 musim terakhir. Emang dia pernah bagus di bulan Desember. Di Christmas game Nanti tunggu ya kalau dia sehat after All-Star break mulai ngegas lagi untuk ngejar peringkat. Iya. Ya dia sih lebih mikir big picture ya, dan gue yakin kalau Lakers emang tujuannya bener black and white, kita lihat emang ya lo lah alasannya yaitu short sighted, tapi memungkinkan mereka juga untuk membuka ruang untuk trade, di mana musim ini free trade akan terjadi yang paling gila sih menurut gue. Iya, dan ini kalau lihat ininya kok Paul lihat Trade videonya season. tuh si Luka Doncic tuh males banget defense, kayak berapa kali si siapa nomor lupa gue namanya, Thompson dikosongin terus sama dia, dikosongin terus, males. Thompson Rockets. Iya, Thompson Rockets dikosongin sama dia Pak, dengan mau nggak dijaga aja, maksudnya dia ke belakang, dia kosong di tengah gitu-gitu. Luka Doncic tuh males. Mungkin jangan-jangan tuh Polko Nico Harrison bener kayak ini orang jangan-jangan nggak bisa defense, tapi kagak ada yang bisa ngasih tahu gitu. Nggak apa-apa, dan emang dia bukan elite defender, dia nggak pernah jadi elite defender juga, dia bukan ditarik, dia bukan jadi pemain salah satu calon MVP karena defense-nya juga nggak pernah masuk defense all defense team. Iya. Tapi kalau lo mau menyalahkan defense, jangan hanya satu orang, nyalahkan satu tim. Iya. Bahkan lo pelatihnya juga. Jadi seandainya ada bolong-bolong di defense lo, ya kalau emang LeBron alasannya lo tarik dong. Tapi ini baik lagi nih soal konspirasi nih Paul sama Ko ya. Kan tadi kan ada ini bisa kita bilang tadi pembahasan Paul konspirasi dikit lah. Kita kan nggak tahu ada apa nih under the table, ada apa ya antara JJ Redick, LeBron, manajemen atau Luka Doncic tadi. Misalkan let's say gini, ini setuju nggak kalian berdua? Ini sebenarnya ya sekali lagi guys, ini konspirasi aja ya. Kalau mau di skip silakan ya. Ini konspirasi meramaikan liga. Jadi konspirasinya itu adalah karena ini paling aneh ketika NBA Cup. Ketika NBA Cup kan Spurs menang lawan OKC, logikanya adalah harusnya New York Knicks juga kalah dong, kan lebih gacor OKC dong daripada New York Knicks. Ternyata New York Knicks menang. Habis itu balik lagi ke OKC, menang lagi. Termasuk konspirasi dari Ko dulu ya. Termasuk konspirasi nggak nih dari Adam Silver under the table bahwa ramein liga dong. Karena ada beberapa yang kayak Giannis tadi kan nombok tuh yang marah-marah. Sebelum lo jawab, gue nanya dulu. Oke. Konspirasinya apa? Nyuruh OKC kalah? Ya, kan konspirasi bikin harus konspirasi ya gitu, maksudnya kayak bukan nyuruh kalah sih kalau nyuruh kalah. Tapi kan ini masuk lagi ke pembahasan kita soal judi itu, Paul. Fan duel itu. Tapi kan outcome pertandingan menang atau kalahnya harus ditentukan sama dua tim yang di lapangan. Jadi iya. pertanyaannya apa dulu? Ya, jadi ada konspirasi nggak soal
bikin rivalitas dong gitu. Tapi OKC jangan menang gitu. Ada nggak? Nggak ya, nggak ada kayak gitu ya. Tapi bener kata lo arahnya kemana? Gini. Judi itu si FanDuel itu kan kalau konspirasi itu bigger lagi. Iya beda lagi. Beda konteks lah itu. Gue bisa jawab gue nggak percaya. Enggak. Itu emang kalah beneran. Emang kalah beneran. Gini, gue mau nambah sedikit yang lo bilang New York Knicks. Iya. Walaupun gue select Spurs dan kalau lo sekarang harus mundurin waktu lagi ke sebelum final, gue tetap akan pilih Spurs. Kenapa? Karena perjalanan sulit mereka harus ngalahin OKC waktu itu, belum ngalahin 3 kali kan. Belum ngalahin OKC dan sebelumnya ngalahin Lakers full team tanpa Wemby. Jadi kalau gue harus pilih di atas kertas atau di perjalanan yang kita melihat, tetap gue akan pilih Spurs. Tapi kalau lo lihat New York Knicks, apa yang mereka lakukan di final, walaupun mereka kalah di kandang 2 game kemudian susah payah comeback lawan Pacers, terus menang kalah di kandang di MSG lawan Philly, tapi Philly lagi bagus di bulan Desember. Mereka menang lagi lawan Cavaliers dengan hal yang sama yang mereka lakukan terhadap Spurs, yaitu Mitchell Robinson tiba-tiba di quarter keempat offensive reboundnya banyak banget. Jadi ini semua Tyler Kolek. Jadi Tyler Kolek, iya benar. Tyler Kolek bagus dia. Benar. Maksud gue gini, kita jangan walaupun gue sering percaya konspirasi, nggak semuanya harus konspirasi kok. Ada juga tim yang emang bisa kalah aja, karena emang formula Spurs ini emang sulit dikalahkan, bukan hanya Wemby doang. Banyak orang yang gue lihat kok sempet di komen dari 2 episode yang lalu gue baca. Ada yang setuju, tapi ada juga sering ngebantah kayak Wemby tuh bukan apa-apa, lu jangan cuman gara-gara Wemby doang. Justru gue takut sama Spurs bukan karena Wemby doang. Ternyata tanpa Wemby pun De'Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, even Devin Vassell itu semua mainnya bagus. Jadi ini menjadi tim yang nggak takut ketemu lawan walaupun gak ada Wemby. Atau Wemby sekarang lagi dari bangku cadangan loh. Dia belum start dan lawan OKC pun kemarin dari bangku cadangan. Jadi lo ada dia dari bench pun lo masih bisa kalahin tim nomor 1 yang kita udah nobatkan atau sempat debate lah tentang best. 96 Bulls gak pernah kalah satu tim 3 kali sih. Yang lo bilang Pacers kan 2 kali. Yang Pacers 2 kali. Nggak, tapi kalau ini apa? Kenapa OKC bisa kalah 3 kali beruntun? Maksudnya bukan beruntun dalam itu ya, tapi maksudnya 3 kali pertemuan dia kalah gitu. Itu gue sempat bercanda doang waktu di sosial media dan karena untuk membantah orang-orang yang sempat bilang gue salah pilih Spurs di atas Knicks. Enggak. Itu NBA Cup, itu semua di 1 game. Itu semuanya game 7. Tim playoffs terbiasa sama seri, 7 game seri. Itu satu hal. Yang satunya lagi adalah kan kita udah bahas 2 minggu lalu, jangan kita terlalu recency bias deh. Ini masih ada 50 plus game yang akan terjadi. Masa gak ada at least kemungkinan 2 kali kalah beruntun. Kalau tidak ada pun kayak 96 Bulls gak ada 2 game beruntun yang mereka kalah. Jedah paling kecil kayaknya 6 game deh, 6 game atau 8 game antara kekalahan. Itu pun mulai sering terjadi selisihnya deket akhir musim. Kemarin gue cek karena Rico ngomong tentang Indiana Pacers, gue iseng pengen lihat kapan sih tanggalnya, jaraknya. Dan ada satu artikel dari Bleacher Report kalau nggak salah yang sebutin berapa selisih gamenya. Awalnya sih lebih gede, tapi semakin mendekati akhir musim lebih dikit. Nah, kenapa mereka kalahnya sama Spurs? Ya jelas karena Spurs sangat termotivasi untuk mengalahkan OKC. Udah ada gimmick itu lagi ya. Bukan hanya ternyata bukan hanya Wemby tidak suka sama Chet Holmgren, dia tersinggung disebut atau dibandingkan sama dia. Dia segitunya bilang ini orang harusnya nggak dibandingin sama gue. Intinya gitulah. Karena abis itu dia kalah sama Utah Jazz tuh, Paul. Makanya gue bingung kayak kok bisa abis itu kalah sama Utah Jazz gitu. Dan ini tim yang by the way kita sering bilang OKC ini dinasti karena mereka masih sangat muda. Lo cek average umurnya San Antonio Spurs. Gila itu 20-22. Gitu. Jadi itu ya kalau lu menurut lu nih Spurs nih nggak bisa juara nih berarti nih kan lu masih tetap OKC nih berarti. Nggak tahu. Tapi top 4 sih. Spurs top 4 sih. Gini kita gue tambahin satu lagi. Gue sering bilang tidak ada satu tim di NBA pun yang bisa mengalahkan OKC 4 kali di dalam 7 game. Tapi seandainya kan ini mereka akan ketemu sekali lagi nih. Iya kan. Seandainya regular season sweep dari Spurs, gue harus mempertimbangkan omongan gue lagi deh. Iya, soalnya dia back to back yang 4 ke pertemuan walaupun gak langsung dari satu seri ya. Iya. Soalnya kan yang di NBA Cup dia kalah, habis itu dia ketemu sama Wizard dulu, ketemu Wizard 2 kali,
terus ketemu Atlanta Hawks, terus ketemu Thunder back to back tuh, kalah back to back. Iya. Berarti kan kalau misalkan nih kok, misalkan kayak tadi di sweep satu lagi pertemuan 4-0. Spurs atau OKC juara NBA. Juara NBA ini langsung nih juara NBA-nya nih. Karena kayaknya 2 tim itu dong deh. Spurs ya, kalau 4-0 tapi ya. Apa entar dulu deh, tunggu All Star dulu deh gitu. Ya, kan itu cuman final wilayah. Ya kan kalau Masih oke sih gua. tapi biasa kan kalau Rico kalau Masuk ke final, maksudnya yang masuk ke final lah. Iya enggak, kalau dia biasa kalau dari West menang, juaranya dari West dia. Ya kan lu begitu tahun lalu kan? Siapapun yang pokoknya menang gue sekarang dulu. masih oke. Masih oke sih. Ini lagi jadi kryptonite aja Spurs. Oh, bukan Sama berarti. Nuggets pegang Nuggets gue. Sama enggak, maksudnya gimana? Spurs Nuggets. Spurs Nuggets pegang Nuggets tuh. Buset itu Jokic monster bro. Gua 56 poin 15. Dan gue setuju. Christmas games. Iya, begini. Gue di playoff lebih takut sama Denver sih daripada Spurs. Kalau Nah, kita misalnya itu Lakers, maksud misalnya gua. kita Lakers nih harus ketemu nggak usah OKC deh, harus ketemu antara Denver atau Spurs. Gue lebih takut sama Denver. Iya. Di sebuah 7 game series Tapi kan lebih merata Spurs lebih muda. Jam terbang cuy. Lebih muda. ketimbang Nikola Denver Jokic. udah berapa kali game 7 di playoff dengan Jokic? Dan enggak ada yang gagal lagi. Ya ada. Iya, kan tapi kemarin gagal tapi tahun OKC pun di push sampai game 7 Oke. sama Denver. Gue takut sama ketemu Denver. Itu mah. Gila Kalau Denver playoff urusan lain cerita. Spursnya. Nggak apple to apple. Iya. Tapi gue cuman kasih perumpamaan bahwa gue kemarin kan menyatakan tidak ada tim yang bisa mengalahkan OKC 4 kali di dalam satu seri. Tapi kalau bisa kalahin 4 kali di dalam satu musim reguler iya. di satu season, ya gue harus kasih gini deh. Kita nggak bisa membanding ini basket tuh semua tentang match up kan. Iya. Jadi nggak bisa dibilang kayak lu bilang, well Spurs kalau bisa ngalahin OKC harusnya mereka juara NBA Cup. Dan buktinya enggak. Iya, Kan iya. itu semua tentang match up. Jadi kalau seandainya OKC harus ketemu Spurs di playoff, Iya. itu bakal jadi seru banget sih, kayak wow ini bisa. Tapi nggak berarti kalau Spurs yang menang, mereka bisa menang lawan Denver di next roundnya seandainya mereka harus ketemu Denver. Iya. Wah, pecah sih kalau Spurs ketemu OKC ya. Tapi langsung 4-0. OKC langsung kalah. Gila, tapi ya gak tahu kan ini mess up aja, siapa tahu di playoff udah adjustment. Dan yang gue bilang Iya. itu ada kemiripan antara kedua tim ini selain dari umur, Iya. cara mereka main defense, ya mereka lebih greget aja main defense-nya. Oke sih main defense swarming banget kan. Iya. Tapi mereka kena defense kayak gitu dari Spurs, kewalahan juga ada momen-momen. Nikola Jokic itu ada tadi apa ya catatan triple double-nya? 56 poin, Ya, itu. 16. Tapi kan plus overtime 15, kan? ya, Overtime. 18 poin di overtime. Tetep aja mal. Tetap aja ya. Buset. Lu Denver Nuggets emang Masih kuat. masih ada potensi ya. Gini, Ya. oke sih sama Denver tahun ini berapa game kira-kira? 7 game series. 7 game series. Lu megang oke sih? Masih oke sih tapi gue. Masih oke sih tapi daripada si Denver Nuggets ya. Iya. Iya 56. Oke, gue tanya tambahan. Silakan, Gue tanya silakan. tambahan. Boleh. Saat ini, hari ini kita perekam take ini tanggal 29 Desember. Shea atau Jokic MVP? Oh, ini MVP nih. Oh iya lu. Per hari ini aja nggak usah. Jokic MVP lu. Gila Christmas begitu men. Tapi overtime kan karena Apa peduli mal akhirnya menang. Yang akan diceritakan ke tukang parkir karena cucu papa menang kalah udah overtime 7 kali didengar menang Justru lebih susah. Dia harus cetak 18 poin. Enggak, tadi ada catatan bahwa gue lupa nge-save di mana. Tapi intinya adalah untuk triple double rekornya sepanjang masa masih dipegang Luka Doncic. Dengan totalnya tuh gue lupa total triple double tapi di Dallas Maverick ya. oh Iya. Maverick Dan lu tahu nggak dari 10 besar top 10 cuma ada satu orang yang ada 3 kali rekor tertinggi triple double di akumulasi rebound ini totalnya berapa siapa coba? Gak tahu James Harden. Jadi Russell Westbrook paling bawah, gue inget itunya urutannya, habis itu James Harden. Jadi Russell Westbrook tuh ada bikin 51 10 10 misalkan gitu. James Harden di tahun selanjutnya dia bikin 53 16 15 misalnya gitu. Habis itu Russell Westbrook lagi dikejar sama Russell Westbrook lagi, tapi dia mau ngalahin rekornya James Harden tadi kan 53. Jadi Russell Westbrook 57 gitu. Tapi James Harden ada bikin lagi. Jadi cuma James Harden dong di list itu. Nikola Jokic saya cuma 2 apa kalau nggak salah, gue lupa, cuma 2 total nih akumulasi ya. Yang nomor satunya Luka Doncic di Dallas Maverick, dia bikin 60 poin berapa gitu, 67, 15 rebound, berapa assist gitu. Jadi gitu totalnya. Jadi ada James Harden di situ. Nah ngomong-ngomong soal James Harden, bridging gue jelek banget. Clippers lagi menang mulu Iya masuk Seru Clippers lagi gacor bagus nih. nih.
Terakhir kan 40 poin nih ke Kawhi Leonard. 40 poin 8-5. Kameramen dimarahin. terlalu terang. Lu bikin film lu kata dia. Yang itu yang ditanya kayak gimana ini Brook Lopez ya 9 3 point. Gimana ya karena dia 9 3 point. Itu pertanyaan yang bego juga sih menurut gue. Lo coba nonton klip itu lagi. Itu gue repost kan itu karena emang pertanyaannya sebagai reporter. Lo baru aja bahas apa yang dia lakukan. Terus lo nanya apa yang dia lakukan. Apa yang kontribusi dia pertandingan ini. Ya dia ulang lagi. Ya kayak lo bilang 9 kali 3 point apalagi. Iya aneh banget itu ya. Nggak, tapi kalau ini kok Clippers nih kenapa nih jadi agak membaik nih? Apakah karena masalah Chris Paul udah beres atau apa gitu? Kalau Clippers membaik, gue sesimpel emang harusnya begini kalau sehat. Iya loh, ada Harden, ada Kawhi. Harusnya begini justru. Jadi gue tidak kaget emang. Kesian aja tuh Steve Ballmer, stadionnya gede tapi menang. Tapi menurut gue ain't go anywhere sih, mereka nggak kemana-mana sih. Tetap. Kesimpulannya ya nggak bakal. Gila di West serem cuy di West. Jokic not in the conversation buat top 4 sih. Iya ya nggak tetap Menurut belum. Gua, Ya enggak. nanti habis All Star juga hilang lagi gitu ya. Clippers oke. Clippers Spurs gua. Oh iya benar kalau itu. Iya. Clippers Lakers masih. Mungkin. Lakers masih. Iya, kalau nggak berantem tuh JJ Redick udah diomongin aja lah di warteg depan sama LeBron. Ntar berantem Gitu ya? lagi, iya. Clippers sama apa ya yang paling mendekati dia ya? Clippers sama gua harus lihat standing tuh. Kalau udah standing kebayang. Tapi lu kalau Clippers Lakers ya? Masih Lakers. Clippers Rockets deh. Gue tetap milih Rockets. Rockets lah. Rockets lah Paul. Rockets lah Paul. Gue 100% setuju sama 2 poin itu persis. Iya. Dimana di awal sebelum musim ini mulai dengan trade apa yang mereka lakukan, seharusnya kita ekspektasi mereka untuk Clippers lebih tinggi dari ini. Iya. Jadi untuk mereka dan balik lagi ke recency bias, jangan karena mereka menang 3 game doang jadi tiba-tiba kita menobatkan mereka salah satu tim. Iya dia winning streak 3 tapi rekornya masih 9-21. Udah deh, masih single digit. Iya masih nggak bisa, masih bakal sulit lah ya. Ini Clippers sama Phoenix Suns pegang siapa? Buset, Phoenixan nggak masuk radar gue sama sekali. Nggak masuk. Oke berarti kita tetap Clippers. Phoenix Suns gue. Oh iya. Kayak Dylan Brooksnya oke sih. Phoenix Suns gue karena emang dia lagi Phoenix Suns sama siapa? Clippers sama ya? Clippers ya. Phoenix Suns sih. Phoenix Suns. Cuma gue nggak ngamatin tuh tim sama sekali. Nggak, kalau Golden State Warriors sama Clippers. Golden State lah. lagi sulit nih. Iya, lagi teruji banget ya sekarang. Golden State Dynasty lagi. kita udah mulai fading kata si man. Steve Kerr. Lagi kasihan banget nih lagi. Tapi dia winning streak lagi 3. Dan ini ada beberapa fans Golden State pun yang gue tau lah fans Golden State yang DM gue bilang, "Bang, sorry nih gue fansnya Golden State banget. Tapi gue udah mulai benci sama Steve Kerr." Bye Mitch Richmond. Ternyata ada businessman-nya. Dia sudah benci banget sama Steve Kerr ya. Udah mulai kayak kesel aja kayak lo kenapa sih kayak nggak stubborn aja kayak tidak mau yang kayak kita pernah bahas lah. Ya. Tidak ingin coba untuk merubah sistem atau adjust apa yang dia lakukan sampai mungkin kalau kita lihat yang Draymond Green ngambek cabut. Tahu nggak alasannya kenapa? Apa yang dia ngomong kita belum tahu 100% apa yang terjadi kan. Cuma tapi langsung yang disalahkan Draymond Green karena dia pulang. anak inilah yang sering bermasalah. Oke. Enggak, dia yang cabut kan, kelihatan lah dia yang cabut. Masih karena Steve Kerr masih kayak ngomong. Ya. Tapi otomatis kita asumsi adalah dia bad boy-nya dan dia pasti yang bermasalah. Tapi gue nggak yakin sih. Dia orang yang pinter juga lah. Iya, diusir dia. Iya. Dia lihat gue. Lu kalau nggak mau ngikutin gue pulang ke rumah aja, pulang. Langsung pulang. Draymond Green. Tapi Golden State musim ini nggak bakal jauh kok ya. Kalau ada masalah begini ya. Sayangnya iya. Kecuali dia ada trade di nanti Januari Bisa ya. jadi. Play in lah ya. Ya. Ini ya. Giannisnya kemana? Kira-kira kalau lu cocok sama Iko Giannisnya? Apa tuh? Giannis ya enaknya kemana? Atau tetap di Milwaukee nih? Kemarin gue baca di Bleacher Report dia serunya kemana tuh ya? Ada tuh. Ada kemana Golden State? Bukan Warriors. Ada beberapa calon kan, New York Knicks, Heat, kalau di timur ya. Ya. Kalau dia mau ke barat ya beda lagi. Ya. Hawks. Ya. Hawks enggak. Hawks enggak ya? Soalnya Trae Young nih mau di trade nih. Ada yang dengar kabar udah mau di trade. Soalnya timnya sekarang otak Hawks sudah ada ini nih siapa si Jalen Johnson. Yang paling memungkinkan kita trade karena nungguin Giannis kayaknya basi nih. Ya. Anthony Davis.
Yang jasanya masih berguna loh di tim-tim, ada beberapa tim playoff calon. Iya kalau misalkan mau di trade ya Anthony Davis ya. Dia Kalau sama gue gak ngejar Giannis, saya ngejar Anthony Davis. Balik kayak Lakers, buset. Itu sih di HRD-nya di bom molotov kali itu Dallas. Iya. Tapi memang sih kalau tadi ngomongin tadi nyebut Tyler Kolek juga, ternyata Kolek lagi gacor ya Pol ya. Lu enggak tahu kan Tyler Kolek kan? Kagak. Nanti ada pemain. Gue juga putih kan? Jujur. Iya. Tapi lagi keren bentuknya banget. Steve Nash sih. Iya. Rambutnya. Jujur, iya. Nah, ternyata ada satu pemain nih sebelum udahannya, ada satu pemain yang under the radar kita juga nggak pernah kita bahas. Tapi timnya lagi winning streak 3 juga. Jalen Brown. Ternyata Jalen Brown itu di musim ini dia kan ada most 30 points games this year yang sampai hari ini ya. Itu Shai Gilgeous-Alexander dengan 23 kali 30 plus poin. Terus ada Donovan Mitchell di peringkat ketiga. Di peringkat keduanya ada Jalen Brown dengan 18 kali bikin 30 plus poin. Jauh nggak Boston Celtics nih? Enggak gue. Kagak ya? Dengan ada Jason Tatum ini. Enggak. Lu nggak percaya Tapi sama? mereka tetap tim yang kuat, cuma nggak sekuat 2 tahun lalu, enggak. Ada penurunan. Ada penurunan, tapi lu nggak setuju kalau Boston Celtics musim ini nggak bakal, maksudnya kan dia Tidak mengancam. karena tidak ada Jason Tatum itu. Iya, salah satunya iya. Kan lu bilang waktu itu ini timnya Jalen Brown mal. Dia bilang bukan timnya Jason Tatum. Iya, maksudnya kan inti pertanyaannya dia bisa berbicara banyak kah gitu. Iya. Enggak, di situ aja. Kagak, udah stay aja di situ ya. Statistik bagus dia aja. Jalen Brown aja. Iya, peringkat 3 peringkat 4 di East lah. Jadi lebih kayak Tracy McGrady setelah misah sama Vince Carter. Bisa jadi dia ke Orlando Magic kan kurang lebih. Tapi nggak kemana-mana. Juara lah. Yang tim ini ya, yang Boston Celtics berarti musim ini tidak akan gimana-gimana, di situ aja udah gitu Menurut ya. gue. Ya. Lu setuju Pol? Akan di situ aja nih Boston Celtics musim ini nih Pol. Dengan Sesedih-sedihnya Pacers hancur. iya kali itu Kesian. kasihan. Tahun lalu final, sekarang kesian. Masa? Nggak ada. Oke gini. Clippers Pacers. Clippers lah gue. Akhirnya gue nemu tim yang bisa bikin dia pilih Clippers. Clippers ayo. Kenapa salah amat lu? Clippers ayo. Lu ayo mana? Nggak ada kalau itu ya gue Clippers juga lu gila kalau nggak ada. Sehancur itu ya Pacers. Tapi sehancur itu maksudnya berbeda terbalik dengan si Boston Celtics di mana dia kehilangan Jason Tatum tapi tetap in perform gitu. Berarti kan kalau itu kan berarti Tyrese Haliburton gak ada sepengaruh itu sama si siapa? Idola kita Pul nomor 33 siapa? Miles Turner. Iya. Bukan. Miles Turner gue sama Paul. Kan udah gak ada, cabut. Iya, cabut. Signifikan itu ternyata mereka berdua ini ya. Sekrusial itu ketimbang Jason Tatumnya di Boston Celtics. Apa kan sebenarnya secara komposisi tim kan sebenarnya sama-sama aja, defense-nya ada yang bagus, pemain muda juga banyak. Celtics mengejutkan musim ini, jujur. Kayak gue pikir mereka akan kurang lebih di papan bawah juga karena apa yang terjadi semuanya. Jadi tapi kalau ngomongin ke playoff, apakah mereka bisa jauh di playoff? Soalnya sekarang mereka top 4 deh kalau nggak salah. Nomor 3 lumayan tuh kan. Iya. Jadi even masuk playoff dengan home court di first round, gue nggak yakin mereka bisa keluar dari first round. Seandainya mereka harus ketemu sama Orlando yang di peringkat 6 misalnya, kayak ya enggak lah kalau gue bisa ngomong Orlando. Menurut gue Detroit dengan mereka duduki peringkat 1 saat ini gue lebih percaya sama Detroit di peringkat 1 daripada Cleveland tahun sebelumnya di peringkat 1. Oh kalau mau maju ke babak selanjutnya ya playoff di East ini ya di East. Detroit New York. Jujur pertanyaan gue. Dia udah diem 5 detik aja udah oke gue. Good question dari gue. Gue itu good question sih. Yes. Iya siap. Gue Detroit gue. Gue New York deh. By far gue Detroit. Gue New York. Kate Cunningham gue akuin. Gue jilat ludah tuh. Top 5. Gue kenapa susah payah karena ini Kate Cunningham versus Jalen Brunson ya. Dan lo tahu seberapa gue suka Jalen Brunson. Tapi dengan Mike Brown memainkan rotasi yang jauh lebih dalam dibandingkan siapa lo bilang? Siapa Thibodeau? tim Thibodeau. Tim Thibodeau. Tom Thibodeau ya kan? Ya, gue jauh lebih percaya sama Knicks tahun ini dibandingkan tahun lalu, dan tahun lalu aja mereka udah cukup bagus di playoff. Iya. Ini lebih berat nih pertanyaan gue. Celtics Raptors. Ya. Buset. Gak usah nanya. Apa lu? Karena gue gak mau jawab. Dia gak mau jawab, curang banget. Lo siapa lu? Raptors lah. The Notorious BI3.
Wih siap. Wih, udah ada. Ada Udah notorious ada. Beatrice. Sikatannya udah ada, lu jangan remeh. Brandon Ingram. Jangan salah lu Brandon Ingram. Emang lu siapa ya kok? Hah? Celtics sama Raptors itu siapa? Ayo. Raptors gua. Kenapa lu Raptors? Kenapa? Ntar Ya ada lanjutan lebih, lagi. lebih suka gaya bermainnya. So gue simpel itu. Gue lihat Nah. kasat mata mainnya asik aja. Lebih tepatnya karena gue lihat beberapa kali Brandon Ingram buzzer beater aja sih. Lebih Kayak ke keren situ. aja, keren aja. Lebih ke situ aja ya. Iya. Tapi berarti lu kalau ketemu Celtics, Raptors sama Celtics. Kalau sekarang berapa peringkat? Iya, Siapa? dia Satu. Raptors 5, Celticsnya 3. Oke. Tapi Celtics winning streak 4 kali, Raptors baru kalah lagi sekali. Tapi lu Boston Celtics sama Raptors, lu Raptors ya? Pertanyaan lanjutan gua. Raptors Orlando Magic, mampus lu. Orlando Magic gue. Berat ini. Orlando Magic lu. Iya. Nah, tadi udah ada notorious BI3. Lu ada istilah Orlando Iya. belum ada nih. Lu jangan lupa gue kan agak bias karena gue sayang sama si Banchero. Oh iya. Suka gue sama gimana? Iya. 6'8 dia forward kan? Power forward Iya, ya. Juruduk. Tapi Desmond Bain jelek setelah ninggalin Memphis. Iya. Nyala iya, dia. nyala terus. Oh itu pengaruh juga tuh Iya. Desmond Bain tuh. Si bantet. Iya. Anak gym nah, anak gym. Iya, telak. Iya, protein, gitu. protein. Selfie terus tuh selfie angkat sama beban, Aderai. angkat beban terus angkat beban dia. Lu siapa Paul emang Paul? Orlando Magic sama Iya kalau Raptors? itu gue kalau sedekat itu sih, Iya. gue kan tadi bilang Orlando kalau gue harus milih juga, tapi Nah. kalau lawan Raptors ya gue harus pilih pakai hati kalau udah sedekat itu sih. Oh. Udah bukan pakai otak lah, gue berarti pakai hati aja. Berarti kalau Celtics Knicks. Masa Knicks easy. Knicks, easy. Jangan lupa Knicks di conference finals dengan tim yang pemain yang cedera pun, Iya. ya maksud gue oke lah. Knicks gue akhirnya untuk orang-orang yang bilang gue nggak suka sama Jalen Brunson dan nggak support Knicks, gue akhirnya karena beberapa kali siaran pertandingan dan salah satunya yang kalahin Spurs, gue baru melihat depth mereka ya, bukan hanya Karl Anthony Towns atau Jalen Brunson, Ya. tapi melihat secara komposisi dari bangku cadangan pun mereka di rotasi dalam pun malah kadang-kadang lebih bagus. Iya. Ya bayangin ada Taylor Jadi Jalen Collect. Brunson gak usah 40 poin pun mereka bisa menang. Just like gue takut sama Spurs kalau ketemu tanpa Wemby pun mereka bisa menang. Iya gue juga kalau Knicks ketemu Celtics gue kasih Kolek aja Celtics nih Kolek gacor Kolek aja main Kolek di New York dipuji-puji juga Taylor Kolek lu gila gue aja baru tahu musim ini Taylor Kolek lu gak tahu kan? Gak tahu. Iya Taylor Kolek gacor lu cek aja mainnya keren. 14 poin di NBA Cup Final. Itu dia sampai sekarang masih gacor sampai sekarang nggak putus-putus. Iya. Paling banyak kan lu followernya cek coba. Anjing. Sama Taylor Kolek. Iya. Nah kalau Cleveland, lu tahun lalu ya Cleveland yang paling Iya. parah ya lu bilang nggak akan juara mah langsung bikin hotel Bener kan, episode tapi 1. gua bilang- sekarang langsung peringkat 8 lu. Kagak Iya. dari peringkat 1 jomplangnya beda Jauh, sama jauh, Knicks jauh. sama Pistons kan bisa maintain gitu. Berarti Cleveland kenapa nggak bisa maintain sementara Pistons sama Knicks bahkan Boston Celtics masih bisa maintain lah. Indiana Pacers sudah kita outin lah dari radar omongan inkonsisten karena cedera kan. Tapi Cleveland kenapa? Tiba-tiba nggak konsisten. Kalau gue dari Ya. sisi pemain as a player perspektif, gue kayak sesimpel chemistry gue hilang aja. Anjir tahun lalu udah bagus, segini doang nih. Iya. Jadi kayak mentalnya jatuh. Mentalnya jatuh aja ya. Mostly pemainnya iya. Makanya Cleveland ini beda sama Pistons sama Knicks sama Iya. sama siapa Boston Celtics Iya, bahkan iya. gitu. Kenapa Paul? Kalau Cleveland? Enggak, gue sih lihatnya tim yang bagus, walaupun tidak mencapai target yang mereka inginkan, yaitu mungkin masuk ke final Iya. ataupun juara. Kayak OKC deh sebelum mereka juara. Iya. Oh udah bagus, Iya. tapi terhenti kan langkah mereka di playoff. Iya, iya. Tapi tahun depan bisa lebih bagus lagi. Iya. Cleveland tidak bisa. Ah. Gue lebih kelihat ada two guard problem aja sih. Donovan Mitchell sama Darius Garland, ya Garland yang harus Out. di trade lah dengan pemain yang sebagus itu. Yang jelas membutuh bola lebih sering di tangan dia ya. Ya, dulu kan Darius Garland harusnya dia yang pemain option satunya kan zaman sebelum ada Donovan Mitchell. Ya Sekarang harus kebagi harus porsi. diri komposisi aja tim. Tapi gue juga gue lebih dari Rico deh. Gue bukan hanya percaya bahwa mereka tidak akan masuk ke final tahun lalu. Ya. Gue bahkan juga tidak merasa mereka akan bisa mendapatkan number 1 seed. Gue nggak nyangka mereka akan seanjlok ini sampai bulan Desember sekarang tahun ini. Iya, iya. Tapi gue juga nggak ngerasa mereka akan tetap di nomor 1. Gue udah melihat dari tahun lalu. Gue udah pernah bilang bahwa gue lebih takut Detroit daripada Cleveland. Dan ini di mana Cleveland masih tim nomor 1.
Iya. Soalnya Cleveland terlalu jomplang ya. Harusnya kan dia bisa maintain nomor 1. Setidaknya di sini masih di atas-atas lah. Gue nggak pernah terlalu takut sama tim yang terlalu cepat jadiin tim nomor 1 di wilayahnya. Gue lebih takut sama tim yang kayak Detroit yang wah ini tahun lalu udah bagus, tahun ini lebih bagus lagi. Tiba-tiba mereka number 1 seed di season berikutnya. Berarti Cleveland sama Clippers. Yang mana? Nama Clippers. Ayo lu. Cleveland lagi. Oh, peringkatnya Clippers 9-21 lu. Lu Cleveland lah. Lu masih Cleveland dari semua yang lu omongin tadi masih Cleveland. Masih Cleveland kalau Clippers. Ke Leonard James Harden lu. Clippers hancur banget. Lu Cleveland ya? Clippers lagi hancur. Lu ini deh, lu coba WA Rocky Padilla deh. Lu tanya Clippers atau Cleveland, gue yakin dia juga jawab Cleveland ya. Lu Clippers. Cleveland. Oh iya, karena Clippers lagi hancur. Gue satu-satunya yang gue kenal itu fansnya Clippers dan fansnya fans sah loh, fansnya sah. Sama. Gue pernah nanya, karena gue suka iseng aja kayak, lo kenapa dari kayak gue, lo fans buat tim, gue pengen tahu kenapa lo fans buat tim ini. Clippers gue jarang ketemu yang fans sejati. Lo kenapa fans sejatinya? Sorry kalau gue bongkar ini, tapi menurut gue keren alasannya. Dari Darius Miles, dari era-era itu Darius Miles sama Rodem yang ini selebrasinya. Itu berarti alasan yang tepat untuk bukan hanya eranya Blake Griffin sama Chris Paul, even sebelumnya di mana ini tim muda yang berpotensi jadi bagus. Sampai titik ini pun. Sampai titik ini sekarang nih, beberapa kali mereka udah komposisi tim ini udah sebagus apa, uang yang disuntik ke dalam organisasi seperti apa. Sampai sekarang ujung-ujungnya gitu-gitu aja. Terus Clippers tuh siapa yang jago ngedang tuh? Bukan Darius Miles, bukan. Kan zamannya Lamar Odom, ada Lamar Odom, Darius Miles. Quentin Richardson. Quentin Richardson ya? kayaknya itu sih tim zaman-zaman itu. Corey Maggette ya. Corey Maggette itu gue main NBA pakai dia tuh Corey Maggette. Iya, Corey Maggette itu. Abis itu udah. Iya, hancur. Ya maksudnya ada tim bagus pun gak pernah mencapai prestasi apapun yang terlalu. Dosa banyak dosa kali timnya ya. Buat bikin rumahnya Steve Ballmer tuh, gede banget rumahnya. Nah berarti mudah-mudahan hot takes dari gue dari nanti masing-masing ya. Dari gue hot takesnya nih, ini kan karena bentar lagi All Star juga ya. Menurut gue Boston Celtics masuk final wilayah East kalau gue. Jadi gue ngerasa bahwa ternyata kemarin tuh emang penyakitnya bener ada Jason Tatum aja nembak terus itu. Nembak tiga kebanyakan. Begitu di mainnya sama Jalen Brown yang lu bilang sendiri kok sama gue. Ini tim Jalen Brown orang MVP Finals. Lebih cair gitu iya, timnya. Ini MVP Finalsnya Jalen Brown kok gitu. Ternyata lebih cair. Ternyata gak ada yang maksa nembak dan gak ada kayak superstar magnet gitu loh yang kayak nih bola harusnya ke Jason Tatum nih. Gak ada gitunya. Jadi lebih terorganisir sama seperti kasusnya LeBron dan juga Lakers ini gitu. Kalau gue tarik LeBron ternyata Luka Doncic sama Austin Reeves ini, jadi gue baru nyadar bahwa nanti musim depan Celtics tuh akan jadi pembahasannya. Kita tahun lalu tanpa Jason Tatum masuk final loh, ternyata final East dengan Jalen Brown, Pritchard misalkan gitu-gitu atau White gitu-gitu. Ternyata masuk nih final nih gitu. Oh berarti apa penyakit kita Jason Tatum? Apakah benar yang selalu kita omongin bahwa Jason Tatum tuh sebenarnya bukan superstar kaliber gitu? Emang maksa nembak aja sosok Kobe padahal maksa doang. Makanya gue hot takes gue nih. Tadi catat nih Ken ya tanggalnya Ken ya. Takutnya gue bener nih. Gue bisa bener nih gue nih. Boston Celtics final East. Itu hot takes aja. Berarti ketemu Detroit dong. Kan lo pilih Detroit. Iya kan kalah dia. Kalah. Udah kalah. Masuk final East maksudnya. Tapi ketemu Detroit kan di wilayah timur. Iya Detroit menang gua. Kalau lu hot takes lu, lu nanti. Lu dulu kok. Apa kok? Ini kalau sehat ya, kalau sehat. Iya. Persetan tim lain. Final West, Nuggets, oke sih. Persetan tim lain. Tetap berdua itu ya. West, mau kata LeBron triple double tiap hari kayak. Iya. Yang menang siapa? Oke sih. Oh tapi kalau sehat. Oke. Kalau sehat mereka, kalau sehat. Oke sih juara. Oke sih juara tetap. Kalau sehat. Kalau nggak ada masalah apa-apa di tim ya. Menarik. Oke sih Denver. Lu hot take siapa Paul? Gue belum ada hot take sih. Oh belum ada. Tapi apa? Lu mau apa? Closingnya apa? Enggak. Ngomongin apa? Kelapa sawit? Jangan.